Anda tahu ada dua hal yang benar-benar akan menghalangi Anda saat berjalan bersama Tuhan dan menjadi seseorang yang Tuhan inginkan. Dan kedua hal tersebut adalah kepahitan dan kebanggaan. Saya menemukan seringkali mereka berjalan beriringan karena ketika ada kebanggaan di hati, mudah bagi kebencian untuk masuk. Dan seringkali kegetiran itu bergandengan tangan erat dengan rasa kebanggaan yang mendalam. Itu terjadi dengan Daud. Saya ingin berbagi tentang kehidupan Daud karena dari ceritanya kita bisa pelajari sesuatu penting. Lihat, Daud memiliki segala alasan merasa pahit ketika Saul mengejarnya. Memang ada saat Saul di gua dan Daud bisa membalas dendam. Dia bisa saja membalas dendam pada Saul, tapi tidak. Dia bertindak sangat berbudi luhur. Meskipun para pria berkata, ayo lakukan itu. Daud tidak akan melakukannya. Dia bertindak dalam semangat Kristus. Dia bertindak dengan cara yang sangat berbudi luhur. Tetapi ada saat kemudian ketika dia menjadi marah dan pahit pada Nabal. Dan dia ingin berurusan dengan dia dalam kemarahan. Dia berkata kepada para temannya, ambil pedang kalian. Dan istrinya, istri Nabal mendatangi Daud memohon, tolong jangan lakukan ini. Dan Daud tidak melakukannya. Tapi Anda lihat semuanya telah berubah. Hatinya telah berubah. Semangatnya berubah sangat mudah. Suatu hari Anda bisa berjalan dalam kemenangan dan lakukan yang benar. Dan jangan keesokan harinya kamu berbalik dan tidak melakukannya. Tahukah Anda, itu yang Paulus tulis di Roma. Dan dia berkata, saya sering tidak melakukan apa yang seharusnya dan melakukan yang seharusnya tidak. Kamu lihat Rasul Paulus, Daud, orang besar Tuhan. Tapi setiap hari Anda punya pilihan untuk dibuat. Anda siapa yang memilih hidup dalam roh dan berjalan dalam roh atau hidup menurut daging dan emosi manusia. Dan kamu lihat itu terjadi pada Daud. Dia punya emosi yang muncul dan dia berkata, saya akan bertindak dengan tangan saya. Dan Tuhan tak bisa memberkati itu. Kamu lihat, Tuhan memberkati orang yang rendah hati, yang berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu, aku menginginkanmu. Tuhan, saya menyerahkan diri saya kepadamu. Dan itulah kerendahan hati yang dihormati oleh Tuhan. Dan ketika Anda punya kerendahan hati, dia mengisi Anda dengan anugerah. Anugerah itu tak akan balas dendam. Lihat, kasih karunia akan menunjukkan kasih karunia kepada mereka yang menyakiti Anda. Itu yang harus kita pelajari. Dan ini pelajaran dari kehidupan Daud, Paulus, bahwa setiap hari kita semua punya pilihan untuk dibuat dan diputuskan. Ya, kita harus berjalan rendah hati bersama Tuhan. Biarkan dia mengisi kita dengan anugerah. Saat orang menyakiti kita, bukan pilih jadi emosi, kita pilih merendah, biarkan Tuhan banjiri kita dengan kasih-Nya. Kita menjadi seperti Yesus dengan melakukan hal itu. Jadi belajarlah dari Daud. Kita perlu ingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, itu bukan milik kita. Mari merendahkan diri, percaya dia, biarkan dia kerjakan pekerjaan besar itu dalam dan melalui kita.